Halo, perkenalkan nama saya Devita Fania Putri. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan arsitektur semester 4 di Universitas Agung Podomoro, angkatan 2019. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rifai selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen proyek dan kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih tahapan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan konsultan arsitektur dalam pembangunan proyek. Di setiap pembangunan konstruksi suatu bangunan atau gedung, kita pasti membutuhkan ahli perancang yang memiliki dasar pengetahuan untuk mempertimbangkan segala aspek serta masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Nah, konsultan arsitek ini adalah sebuah perusahaan yang memberi jasa mendesain, merencanakan material, merekomendasi sumber daya hingga perencanaan biaya. Dan dari konsultan arsitek inilah kita bisa mendapatkan solusi desain yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi kebutuhan, pertimbangan dan masalah dalam perencanaan pembangunan suatu proyek dengan dasar pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing bagian di konsultan arsitek tersebut. Pada umumnya, perusahaan konsultan arsitek itu memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Nah, tugas-tugas dari masing-masing anggota ini adalah yang pertama, owner atau pemilik perusahaan ini adalah seseorang yang mendirikan perusahaan konsultan arsitektur ini. Jadi dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan perusahaan dengan bantuan CEO atau Chief Executive Officer. Nah, CEO ini adalah orang yang mengatur segala urusan perusahaan atas konsultasi dari owner. Tapi di beberapa perusahaan, owner dan CEO itu dapat dijabat oleh satu orang. Kemudian di bawah owner dan CEO itu ada CMO. Jadi ini adalah Chief Marketing Officer, di mana dia bertanggung jawab atas aktivitas tim marketing dan mengatur serta membuat keputusan seputar marketing. Kemudian yang keempat ada COO atau Chief Operating Officer, di mana dia bertanggung jawab atas produktivitas karyawan dan mengatur proses produksi desain hingga para arsitek atau tim lainnya. Kemudian di bawah Chief Marketing Officer ini ada tiga, yaitu tim marketing, customer service atau CS, dan R&D atau research and development. Tim marketing ini divisi yang merencanakan cara memasarkan, cara mempromosikan produk atau jasa konsultan arsitek ini untuk menarik perhatian klien. Kemudian yang kedua itu ada CS atau customer service, di mana ini adalah divisi yang menghadapi langsung klien yang ingin menggunakan jasa atau yang memiliki pertanyaan, dan mereka lah yang bertugas sebagai yang menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tersebut. Kemudian yang ketiga ada R&D atau Research and Development. Nah, divisi ini adalah yang melakukan research atas perkembangan keinginan klien, perkembangan zaman, dan mengusulkan pengembangan perusahaan agar tetap relevan di masa yang akan datang. Kemudian di bawah COO itu ada yang pertama adalah Finance. Finance ini adalah divisi yang mengelola pengalokasian dana, memantau keuangan perusahaan, dan melakukan pembayaran milik perusahaan. Kemudian ada admin atau administrasi dan sekretaris. Ini adalah divisi yang mengurus dokumen, arsip, dan surat menyurat perusahaan serta pembuatan agenda kegiatan kantor. Kemudian ini adalah tim rancangannya, di mana ada arsitek, drafter, interior design, tim sipil, dan 3D visualization. Nah, biasanya ini setiap tim itu memiliki kepala tim arsitek, kepala tim drafter, kepala tim interior designer, kepala tim sipil, dan kepala 3D visualization, serta ada pengawas lapangan. Nah, tugas pengawas lapangan ini adalah yang mengawasi selama konstruksi dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau yang untuk arsitek, yaitu ada bertugas sebagai yang membuat desain dan menentukan solusi desain yang efektif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, arsitek inilah yang berdiskusi langsung dengan klien mengenai kebutuhan, permintaan, dan solusi desainnya. Kemudian yang kedua ada drafter, di mana divisi ini adalah yang membuat seluruh gambar kerja dan desain final yang telah dibuat oleh arsitek, dan drafter lain membuat RAB atau rencana anggaran bangunan. Kemudian yang ketiga ada 3D visualization, di mana divisi ini adalah yang membuat render 3D visual yang telah didesain oleh arsitek, dan divisi ini memberi renderan yang agar lebih jelas lagi untuk klien, agar klien bisa membayangkan hasil final di existingnya. Kemudian yang selanjutnya ada interior designer.
karena di dalam beberapa perjanjian kontrak itu klien menginginkan desain interior yang lebih detail, karena biasanya arsitek itu akan lebih fokus kepada elemen bangunan tanpa memperhatikan furnitur atau elemen dekorasi di luar konstruksi bangunannya. Kemudian ada structure and civil engineering atau sipil, di mana dia akan mengatur unsur mekanikal pada bangunan dan diintegrasikan ke desain yang telah dibuat oleh arsitek. Selanjutnya adalah tahap konstruksi yang dilakukan oleh konsultan arsitek. Yang pertama ini adalah tahap konsepsi, di mana tahap ini adalah tahap paling awal, di mana setelah klien menghubungi pihak perusahaan, klien akan memberi informasi tentang jenis bangunan yang ingin dibangun, konsep, dan kebutuhan sang klien. Pada umumnya perusahaan konsultan arsitek itu pasti memiliki SOP, list dokumen yang harus disiapkan oleh klien dalam mendaftarkan ke perusahaan ini. Nah, biasanya tuh datanya itu berbentuk data lokasi lahan, ukuran lahan, peraturan yang berlaku di lahan tersebut, list kebutuhan program ruang, rencana anggaran kasar, biasanya masih dalam bentuk kisaran saja untuk landasan. Kemudian arsitek ini akan melakukan pengecekan data-data, dan setelah diskusi, outputnya adalah keputusan apakah permintaan klien ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dan cocok, karena beberapa konsultan arsitek itu memiliki bagian-bagian yang tersendiri. Misalkan ada konsultan arsitek khusus rumah tinggal, ada konsultan arsitek khusus bangunan tinggi seperti hotel, apartemen, atau perkantoran. Kemudian output selanjutnya adalah penetapan konsep dan program yang akan menjadi landasan perancangan selanjutnya. Kemudian yang kedua ini adalah tahap skematik design. Setelah konsep dan program ruang ditetapkan, arsitek akan membuat desain skematik sementara untuk didiskusikan kembali dengan klien apakah sudah sesuai kebutuhan dan keinginan. Biasanya tahap ini hanya untuk menunjukkan fungsi, letak program, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tahap pengembangan rancangan. Setelah skematik desain ini direvisi, didiskusikan bersama klien, maka arsitek akan membuat lebih detail lagi, dikembangkan lagi desainnya, dan biasanya sudah dibuat 3D visual oleh arsitek agar klien lebih memahami hasil desainnya. Untuk sementara, pada tahap ini juga sudah mulai memberi keputusan unsur mekanikal seperti letak AC, letak stop kontak, lampu, dan lain-lain. Dalam proses pengembangan rancangan ini juga masih dilakukan diskusi bersama klien, masih dilakukan revisi hingga desain final. Setelah diskusi selesai, desain final itu memasuki tahap pembuatan gambar. Pada pembuatan gambar kerja ini dibuat oleh drafter untuk keperluan lapangan, mengurus izin IMB, dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini juga akan disusun RAB atau rencana anggaran bangunan oleh drafter. Kemudian setelah tahap gambar kerja sudah selesai, maka langsung ke tahap konstruksi. Nah, biasanya konsultan arsitek pada umumnya itu tidak ikut serta melaksanakan atau ikut memilih kontraktor, karena biasanya tidak tercantum di kontrak bersama klien. Namun beberapa konsultan itu biasanya melakukan kerjasama dengan kontraktor yang menjadi rekomendasi kontraktor untuk klien, namun tetap dalam kontrak yang terpisah. Kemudian yang keenam itu adalah tahap pengawasan. Sebagian besar konsultan di Jakarta atau di Indonesia memberi jasa pengawasan lapangan saat bangunannya sedang dibangun oleh kontraktor. Hal ini bertujuan agar hasil proyek sesuai dengan desain yang sudah dibangun oleh kontraktor. Tahap ini dilakukan oleh divisi pengawas lapangan atau dengan arsiteknya langsung. Namun dalam beberapa kasus klien tidak membutuhkan jasa pengawasan, sehingga tahap ini tidak dilakukan sesuai kontrak dan perjanjian yang dilakukan bersama klien. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan ini adalah hasil dari pembelajaran saya selama di kuliah dan research sederhana yang saya lakukan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, karena setiap perusahaan memiliki peraturan dan manajemen yang berbeda-beda. Hal yang saya sampaikan adalah tahap-tahap yang dilakukan secara umum. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Sampai jumpa, have a nice day!